Para penonton merasa lega setelah layar berhenti. Masing-masing larut dalam pikiran. Tidak ada yang berkumpul, suasana penuh dengan pikirannya masing-masing. Hanya satu kandidat yang memilih pergi ke kamarnya sendiri. Priscilla melontarkan kata-kata penuh kesombongan kepada Al. Ia menuduh sang kesatria meremehkan kerugian dan menuntut permintaan maaf. Al dengan menghela napas panjang merasa lelah menghadapi amarah tuannya. Priscilla menuduh Al terus bersikap delusional, sementara Al mencoba menenangkan dengan berbicara rumor. Saat Al menyebut keribut, Priscilla langsung mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Ketegangan berubah menjadi percakapan yang lebih dalam. Priscilla mempertanyakan kesetiaan Al terhadap Subaru. Al berani mendekat, helmnya hampir menyentuh wajah Priscilla. Ia menuduh Priscilla marah bukan karena waktu terbuang, melainkan karena Subaru menghancurkan ekspektasi yang ia miliki terhadapnya. Priscilla terdiam, matanya berubah dari api kemarahan menjadi kebingungan. Al menegaskan bahwa Priscilla sebenarnya menikmati interaksi dengan Subaru, bahkan bersikap lebih normal bersamanya. Priscilla mencoba membantah dengan menyebut kekuatan Return by Death sebagai bukti sifat menjijikannya Subaru. Namun Al hanya tertawa keras, membuat Priscilla untuk pertama kalinya kehilangan kendali dalam debat. Al menuduh Priscilla hanya mengalihkan topik, menekankan bahwa kemarahannya bukan soal Return by Death, melainkan bagaimana Subaru menggunakannya. Ia mengingatkan bahwa Priscilla dulu sudah melihat sisi rapuh Subaru, bahkan memperingatkan agar ia berhenti berpura-pura baik-baik saja. Awalnya Priscilla menolak menyebut Subaru menjijikan, namun Al terus menekannya, mengatakan bahwa Priscilla sebenarnya kecewa karena Subaru menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia menyinggung momen Subaru mengorbankan diri demi rem, yang membuat Priscilla semakin diam. Al berani menyatakan bahwa Priscilla memberi Subaru kesempatan, sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada orang lain. Ia menuduh Priscilla frustasi karena tidak bisa membantu Subaru, sehingga ia melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Kipas Priscilla menempel di helm Al, hampir menusuk matanya, namun gegamannya melemah seiring kata-kata Al masuk ke hatinya. Al menegaskan bahwa Priscilla adalah satu-satunya yang benar-benar melihat potensi Subaru. Ia berkata bahwa Priscilla marah karena Subaru memilih jalan bersama Emilia, bukan jalan yang bisa membuatnya berkembang di bawah bimbingan Priscilla. Priscilla terdiam, wajahnya berubah dari amarah menjadi kebingungan dan refleksi. Dengan suara lembut, Priscilla akhirnya berkata, "Kamu pasti..." Sebelum kata-kata itu selesai, Al merasa dirinya jatuh dari kursi, seolah dunia mulai berbalik. Tubuh Al terhempas ke dinding teater, lehernya terasa patah dan ia hanya bisa mengeluarkan Priscilla dengan satu gerakan penuh amarah melemparkannya hingga tulangnya remuk. Meski brutal, Al menyadari bahwa sang putri sebenarnya menerima kata-katanya ke dalam hati. Di ruangan lain, Roswell duduk dengan senyum yang aneh menyambut Okto, Ram, dan Beatrice. Okto berkeringat dan penuh amarah menuntut jawaban atas tindakan Roswell. Ram berdiri tegas melindungi tuannya, sementara Beatrice muncul di pintu dengan tatapan dingin. Okto memohon agar Beatrice menengahi, namun sang roh kecil menolak, menuding Okto membawa masalah besar yang membebani Subaru. Ram bingung, tak memahami maksud percakapannya, hingga Beatrice menyinggung masa lalu kelam. Ram pernah membunuh Subaru dalam salah satu time loop. Tuduhan itu membuat Ram terdiam, wajahnya pucat, tak mampu membela diri. Beatrice menuduh Ram tidak punya rasa malu, menolak mengakui kesalahannya, dan menegaskan bahwa luka itu tak akan pernah dilupakan. Okto mencoba menenangkan, namun Beatrice tak memberi ampun. Ram hanya bisa menunduk, dihantam rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Ketegangan memuncak saat Roswell, biasa penuh senyum, tiba-tiba menunduk dengan wajah tersembunyi, mengepalkan tangan di lututnya. Lalu, "Cukup!" Semua orang di ruangan terdiam, menyadari bahwa sang badut pun tak bisa menahan gejolak emosi yang muncul dari percakapan ini. Roswell menegaskan bahwa Ram tidak bersalah atas tindakan dirinya yang lain di time loop berbeda. Ia membandingkan dengan Beatrice yang juga gagal melindungi Subaru berkali-kali. Beatrice marah, namun kata-kata Roswell mulai mengguncang keyakinannya. Ram memilih keluar ruangan, menunduk tanpa kata, menolak tatapan penuh belas kasihan. Beatrice tetap menuduhnya, sementara Okto mencoba menenangkan suasana. Okto menegaskan bahwa Ram tidak melakukan apa-apa di loop ini, berbeda dengan Rem yang jelas menunjukkan penyesalan. Tapi Roswell mengungkap bahwa Ram juga bertanya tentang gospel, sama seperti Okto dan Beatrice. Beatrice menuduh Roswell memanipulasi semuanya dari balik layar.
sadar. Roswell akhirnya mengaku ia menggunakan gospel untuk menemukan Subaru. Meski hanya berdasarkan deskripsi yang samar tentang kekuatan pengulangan waktunya, Roswell menyatakan bahwa ia tahu Subaru akan menderita, namun ia tetap mengikuti gospel demi tujuannya. Okto marah menuduh Roswell sebagai penyebab semua penderitaan Subaru sejak awal. Beatrice menambahkan bahwa Roswell hanya mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, bukan demi Subaru. Okto hampir menyerang Roswell sampai menggenggam kerah bajunya. Roswell tetap tenang, menegaskan bahwa tanpa gospel, Subaru mungkin sudah mati di jalan ibu kota sejak hari pertama. Beatrice pun menatapnya dengan jijik, sementara Okto hanya bisa menatap kosong, sadar bahwa kebenaran ini terlalu berat untuk diterima. Roswell mengaku dengan jujur meminta agar Ram tidak lagi dijadikan kambing hitam. Beatrice meski masih marah mengakui bahwa Roswell tidak berbohong. Yang memerintahkan Okto untuk menjauhkan gospel dari semua orang dan fokus menjaga Subaru. Okto protes, ingin menghukum Roswell, tapi Beatrice menegaskan, serahkan saja badut ini sama gua. Lalu Petra berlari masuk, panik memberitahu bahwa Garfield sedang marah besar. Okto segera berlari mengikuti Petra, meninggalkan Beatrice dan Roswell berdua. Beatrice menatap Roswell dengan dingin, menuduhnya hanya mencari alasan untuk menutupi kebohongan gurunya. Akhirnya Roswell gemetar menutupi wajahnya, tersiksa oleh kata-kata Beatrice. Beatrice menegaskan bahwa ibunya telah berbohong dan Roswell hanya menipu dirinya sendiri dengan alasan yang kosong. Ia meninggalkan ruangan dengan tatapan jijik, meninggalkan Roswell dalam kehancuran batin. Okto tiba di ruangan lain menemukan Garfield siap menyerang Julius. Dengan Federica berusaha menahan keduanya, Julius berdiri tegak, hidungnya berdarah, tetap tenang meski Garfield sedang mengamuk. Garfield menuduh Julius menyakiti Subaru hanya karena nama ayahnya disebut. Julius menjawab dingin bahwa Subaru pantas menerima duel itu. Okto berusaha menenangkan Garfield agar ia berhenti memukul. Petra dengan keberanian luar biasa menuntut Julius meminta maaf pada Subaru. Ia juga menegur Garfield jika ia membunuh Julius, maka permintaan maaf takkan pernah terjadi. Julius meski terkesan tetap menolak, menyebut dirinya mampu menjaga kehormatannya sendiri. Okto akhirnya menyinggung hal yang belum pernah diungkap Julius. Alasan sebenarnya ia menghajar Subaru. Julius dengan wajah penuh darah dan dingin hanya menjawab samar. Alasan? Maksud? Semua orang menunggu karena jawaban itu bisa mengubah cara mereka melihat sang kesatria. Okto menegaskan bahwa duel Julius melawan Subaru bukan sekedar balas dendam atas kode kesatria. Ia mengingatkan bahwa penonton hanya bersorak pada pukulan pertama, lalu berubah menjadi jijik dan kecewa sepanjang sisa duel. Hal ini membuat Garfield, Petra, dan Federica mulai ragu dengan asumsi mereka. Okto menjelaskan bahwa Julius sengaja merusak reputasinya sendiri untuk menunjukkan pada para kesatria lain bahwa menyerang Subaru tidaklah terhormat. Federica menyadari maksudnya Julius menghajar Subaru agar para kesatria berhenti mengincarnya. Garfield meski masih marah mulai menerima penjelasan itu, meski tetap mengancam Julius agar tidak menyentuh Subaru lagi. Petra dengan keberanian luar biasa menuntut Julius menjawab dengan jujur apakah ia benar-benar berniat membantu Subaru. Julius akhirnya mengaku, aku cuma ingin menyelamatkan hidupnya, itu saja. Pengakuan itu membuat Petra hancur karena berarti Subaru memang dalam bahaya nyata dari para kesatria itu. Ia kehilangan kepercayaan pada Ordo Kesatria, meninggalkan ruangan dengan hati yang remuk. Federica berterima kasih pada Okto karena berhasil meredakan Garfield. Okto meski canggung menegaskan bahwa mereka harus saling mendukung di tengah situasi ini. Julius tetap dingin, namun Okto menyinggung bahwa sebenarnya Julius ingin berteman dengan Subaru, kagum pada keberaniannya. Julius menutup percakapan dengan nada sinis, menyebut Subaru tetap bodoh karena berani menantang kesatria di depan kerajaan. Namun di balik kata-kata itu, jelas terlihat bahwa Julius menyimpan rasa hormat yang tak ia akui sepenuhnya. Okto membandingkan Julius dengan orang lain yang juga menanggung rasa bersalah yang besar, namun tetap akan mengulang kesalahan demi Subaru. Sebelum pergi, Okto menutup dengan kalimat tajam, mungkin sudah saatnya kau mulai memaafkan dirimu sendiri, Julius. Julius ditinggalkan dengan keheningan, wajahnya syok menatap pintu yang baru saja ditinggalkan Okto. Di lorong, rem berpapasan dengan Okto, menundukkan pandangan lalu melanjutkan langkahnya. Ia berhenti di depan pintu kamar Emilia dan mengetuk pintu. Emilia dengan suara lemah menyuruhnya pergi, namun akhirnya membuka pintu. Emilia tampak berantakan, mata merah, rambut kusut, jubah putih yang lusuh. Rem masuk dan melihat ruangan penuh cangkir kosong, tanda pelarian diri Emilia. Rem mencoba menguatkan, berkata bahwa menangis
egois, tidak akan membantu siapapun. Emilia menatapnya dingin, lalu berkata, "Aku tidak membunuhnya atau menyiksanya. Aku jauh lebih buruk. Aku menggunakan penderitaannya untuk memenuhi keinginan egoku agar dimanja." Kata-kata itu menghantam Rem, membuatnya teringat pada dosa-dosanya sendiri terhadap Subaru. Emilia mengungkap bahwa Subaru pernah berkata ia mencintai Rem sama seperti dirinya. Namun alih-alih merasa lega, Emilia justru mengaku tidak ingin Subaru memaafkannya. Ia menilai dirinya telah menggunakan rasa sakit Subaru demi kebutuhan egois untuk dimanja dan merasa tidak pantas berada di sisinya. Rem marah besar mendengar Emilia merendahkan dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melupakan dosa-dosanya terhadap Subaru. Setiap jeritan masih terpatri di kepalanya. Rem menuduh Emilia hanya mengasihani dirinya sendiri, menutup pintu untuk menebus kesalahannya, dan gagal melihat bahwa Subaru juga punya kelemahan. Dengan air mata yang bercucuran, Rem menegaskan bahwa Subaru butuh seseorang yang bisa menegakkan sekaligus menegurnya, bukan seorang putri yang hanya bersembunyi di ruangan. Rem meninggalkan ruangan dengan kata-kata, "Berhentilah menggunakanku sebagai alat untuk mengasihani diri sendiri dan mulailah berjuang untuk mendapatkan cintanya." Emilia ditinggalkan sendirian, merasa malu sekaligus marah. Ia mengumam penuh cemburu bahwa Subaru memilihnya bahkan sebelum ia menyakitinya dan menolak percaya bahwa ia bisa dimaafkan seperti Rem. Akhirnya ia hanya bisa merintih dalam kesepian sambil memohon agar Subaru bangun dari tidurnya. Di ruangan lain, Priscilla menunjukkan kejengkelan pada Felix. Ia mengejek penampilannya, mempertanyakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Felix tersinggung, menuntut alasan mengapa ia diizinkan masuk jika hanya untuk dihina. Priscilla dengan senyum predator menjawab bahwa ia hanya terpaksa memberinya sedikit waktu, sebuah privilege yang harus disyukuri. Felix datang ke ruangan Priscilla atas perintah keras, memohon maaf atas sikapnya di sesi sebelumnya. Ia merendahkan diri, bahkan berlutut, berharap mendapatkan pengampunan demi kehormatan tuannya. Priscilla penuh kesombongan membiarkan ia terus menunduk sambil mengajukan pertanyaan yang menusuk harga dirinya. Yang mempertanyakan mengapa Felix merendahkan diri begitu jauh, padahal keras dikenal penuh kebanggaan dan martabat. Felix bingung menjawab dengan gugup, menegaskan kesetiaannya pada tuannya. Priscilla menyoroti bahwa sikap Felix menunjukkan ia merasa inferior bahkan dibanding Subaru. Priscilla akhirnya memberi syarat Felix harus mencium sepatunya untuk mendapat pengampunan. Felix demi keras menuruti permintaan itu meski hatinya hancur. Setelahnya, Priscilla dengan dingin menghapus bekas ciuman itu, menyebut tindakannya menjengkelkan. Alih-alih memberi pengampunan, Priscilla menghina Felix lebih dalam. Ia menuduhnya mempermalukan, Curtin tidak punya kebanggaan, dan lebih hina daripada Subaru yang ia sebut hewan peliharaan setengah elf yang sedang tertidur. Felix terkejut menyadari bahwa Priscilla justru membela Subaru dengan cara yang kejam, menolak menganggap pengorbanan Subaru tidak berarti.